I'm just sitting. Saya Presiden Miklahal. I got time. Selanjutnya saya It's berikan clear to kesempatan see. kepada Windy untuk menyampaikan materi. Bab 2 Pembahasan 2.1 Pengertian tanah. Secara singkat dapat dikatakan tanah adalah kulit bumi, tempat tumbuhan hidup. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital perannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus penopang akar. Fungsi tanah terdiri dari produksi biomasa, penyaringan, penyanggaan, dan pengubah antar atmosfer di air dan tanah dan akar tanaman. Habitat biologi sebagai ruang infrastruktur dan industri sebagai sumber daya energi dan sumber kehidupan. 2.2 Sifat fisik tanah. 1. Tekstur tanah. Berdasarkan kelas teksturnya, maka digolongkan sebagai berikut. 1. Tanah bertekstur kasar atau berpasir, berarti tanah yang mengandung minimal 70% pasir. Yang kedua, tanah bertekstur halus atau tanah berliat, berarti tanah yang mengandung minimal 37,5% liat bertekstur halus. Yang ketiga, tanah bertekstur sedang atau tanah berlempung, terdiri dari A. Tanah bertekstur sedang tetapi agak kasar. B. Tanah bertekstur sedang meliputi yang bertekstur lempung berpasir. 3. Tanah bertekstur sedang tetapi agak halus mencangkup lempung liat. Struktur tanah yang pertama. Struktur tanah berfungsi memodifikasi pengaruh tekstur terhadap kondisi drainase atau areasi tanah. Karena susunan antara pad atau agregat tanah akan menghasilkan ruang yang lebih besar ketimbang susunan antara partikel primer. Oleh karena itu, tanah yang berstruktur baik atau mempunyai kondisi drainase dan areasi yang baik pula, sehingga lebih memudahkan sistem perakaran tanaman untuk berpenetrasi dan mengabsorpsi atau menyerap hara dan air, sehingga pertumbuhan dan produksi menjadi lebih baik. Yang kedua, porositas tanah. Porositas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air berkaitannya dengan tingkat kepadatan tanah. Semakin padat tanah berarti semakin sulit untuk menyerap air, maka porositas tanah semakin kecil. Sebaliknya, semakin mudah tanah menyerap air, maka tanah tersebut memiliki porositas yang besar. Tanah yang porositasnya baik adalah tanah yang porositasnya besar karena perakaran tanaman mudah untuk menembus tanah dalam mencari bahan organik. Selain itu, tanah tersebut mampu menahan air hujan sehingga tanaman tidak selalu kekurangan air. Tetapi, jika porositasnya terlalu tinggi, juga tidak baik karena air yang diterima tanah langsung turun ke lapisan berikutnya. Tanah seperti ini kalau musim kemarau cepat membentuk pecahan yang berupa celah besar di tanah. Tentang kedalaman efektif tanah. Kedalaman efektif tanah berpengaruh terhadap kepekaan tanah pada erosi. Kedalaman efektif adalah kedalaman tanah
yang masih dapat ditembus oleh akar tanaman. Pengamatan kedalaman tanah efektif dilakukan dengan mengamati persebaran akar tanaman. Kedua adalah konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah daya kohesi dan adhesi di antara partikel-partikel tanah dan ketahanan atau resistensi massa tanah tersebut terhadap perubahan bentuk oleh tekanan atau berbagai kekuatan yang dapat mempengaruhi. Konsistensi tanah ditentukan oleh tekstur dan struktur tanah. Pentingnya konsistensi tanah ialah untuk menentukan cara pengaruh tanah yang efisien dan penetrasi akar tanaman di lapisan tanah bawahan. Tanah yang bertekstur pasir bersifat tidak lengket, tidak liat atau non-plastik, dan lepas-lepas. Warna tanah. Warna tanah dinyatakan dalam 3 satuan, yaitu hue, faul, dan kroma. Hue adalah warna spektrum yang dominan dengan panjangnya gelombangnya. Faul adalah gelap terangnya suatu warna sesuai dengan banyaknya warna yang dipantulkan. Kroma adalah intensitas warna atau kekuatan dari warna spektrum. Warna tanah ini dibaca dengan menggunakan buku Munsell Soil Color Chart. Maka hue sama dengan 7,5 YR, faul sama dengan 5, dan kroma sama dengan 4. Maka warna tanah 7,5 YR 5 berbanding 4 kurang brown sama dengan coklat. Suhu tanah. Suhu tanah juga merupakan suatu unsur yang sangat penting sebagaimana air, udara, dan unsur hara. Proses kehidupan tumbuh berbiji, akar tanaman, dan kehidupan mikrobial secara langsung dipengaruhi oleh suhu tanah. Sedangkan Hanafiah KA 2010 mendefinisikan temperatur atau suhu adalah suatu sifat yang sangat penting bagi pertumbuhan tumbuh tanaman dan juga terhadap kelembaban, aerasi, struktur, definisi, aktivitas mikrobial dan enzimatik, dekomposisi serasa atau sisa tanaman, dan ketersediaan hara-hara. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan tanah dan air serta hubungannya dengan sifat fisik tanah. Seperti apa yang diuraikan mengenai batasan dari ilmu ini, maka pada dasarnya diperlukan pada semua aspek pembangunan yang dibutuhkan tanah dan air sebagai tempat media berlangsungnya kegiatan pembangunan yang bersasaran. Tujuan untuk mendapatkan hasil produksi secara ekonomis menguntungkan selama tanah dan air tersebut digunakan. Untuk itu tanah dan air harus dikelola secara benar, tepat, dan efisien untuk mencapai hasil optimal secara berkesinambungan dan berkelanjutan mutlak. Diperlukan memenuhi kebutuhan hidup manusia, kebutuhan bahan baku industri, kebutuhan transaksi perdagangan, dan komoditi ekspor andalan. Ada beberapa alasan mengapa ilmu pengelola tanah dan air sangat perlu untuk dipelajari. Yang pertama, tanah dan air termasuk sumber daya alam, lahan yang terbatas. Tanah dan air sebagai sumber daya alam, lahan yang terbatas luas dan kualitasnya serta tidak dapat diperbaharui. Sedangkan kehidupan dan kelangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya sangat tergantung dari hasil eksploitasi tanah dan air. Karena tanah dan air yang terbatas ini
perlu dikelola secara benar, tepat dan efisien, secara berkesinambungan dan berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan terus. Yang kedua yaitu tanah dan air adalah salah satu faktor produksi yang sifatnya tidak bergerak dan berfungsi sebagai modal dasar. Bila diusahakan selalu berorientasi pada hasil yang menguntungkan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai bila tanah dan air dikelola secara benar, tepat, dan efisien. Yang ketiga yaitu tanah dan air sebagai modal dasar pembangunan untuk berbagai aspek kepentingan, untuk berbagai sektor pembangunan. Untuk setiap bidang tanah perlu diatur peruntukan dan pemanfaatannya, yang disesuaikan dengan kemampuan tiga kesesuaian lahan. Yang keempat yaitu tanah dan air bagian dari lingkungan. Untuk itu bagaimana tanah dan air digunakan secara optimal dan tepat memperhatikan aspek lingkungannya. Kerusakan fungsi lingkungan dari tanah dan air dapat disebabkan karena kesalahan teknik pengelolaan tanah dan air. Bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah kami di atas adalah tanah adalah suatu benda alami yang terdapat di permukaan kulit bumi, yang tersusun dari bahan mineral sebagai hasil pelumpukan sisa tumbuhan dari hewan, yang merupakan medium pertumbuhan tanaman dengan sifat-sifat tertentu, yang terjadi akibat gabungan dari faktor iklim, bahan induk, jasad hidup, bentuk wilayah, dan lamanya waktu pertumbuhan. Demikian materi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.